Tahun baru, strategi baru, cara Jitu meningkatkan penjualan di tahun 2025. Kita harus tahu dulu yang pertama ya. Kita harus tahu dulu sekarang tuh yang terjadi saat ini tuh apa. Ini wajib kita ketahui ya. Yang pertama, banjir informasi. Banyak banget informasi yang kita peroleh atau market peroleh dari manapun, dari media sosial, dari lingkungan pergaulannya, dari yang dia ketahui sendiri. Karena fasilitasnya mendukung. Internet sekarang sudah ada di mana-mana, media sosial semakin mendunia, banyak konten-konten yang disebarluaskan. Terus kemudian makin banyak bisnis yang sejenis. Jadi setiap hari itu selalu ada bisnis baru yang sejenis dengan bisnis kita lahir. Entah itu di dekat kita atau di tempat yang jauh. Tapi yang jelas ini membuat konsumen makin banyak pilihannya. Nah, ketika konsumen makin banyak pilihannya, tentu pertimbangannya juga akan makin lama waktunya. Nah, gimana caranya supaya kita itu jadi yang dipilih kan? Nah, kemudian yang sekarang yang terjadi banyak sekali ya, raksasa turun gunung. Raksasa ini artinya ya mereka tuh sudah punya istilahnya tuh mereka sudah sukses tapi mereka tetap turun gunung juga. Artis dan pemodal besar, bahkan beberapa owner juga mereka turun tangan sendiri sekarang. Ada bisnis-bisnis yang sebenarnya itu jauh di bawah levelnya tapi tetap dia laksanakan juga. Nggak ada yang larang sebenarnya. Cuma beberapa orang pasti akan mikir ngapain sih udah kaya kok masih ngambil yang kecil-kecil juga. Pasti seperti itu kan. Tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga. Karena itu hak-haknya mereka tidak melanggar hukum juga kan. Nah, makanya kita harus sadar ini dulu. Bahwa sekarang tuh banjir informasi, makin banyak bisnis sejenis, konsumen makin banyak pilihan, banyak raksasa yang turun gunung, artis, pemodal besar juga. Jadi kalau kita nggak paham ini, nanti kita tuh istilahnya kalau kita jalanin bisnis itu ya asal-asalan atau pesimis malahan. Yang bahaya tuh pesimis. Sekali lagi tetap akan ada rezekinya ya ketika kita bisnis ya. Karena rezeki itu sudah ada yang atur. Nah, tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Lalu banyak yang ngomong biasanya nih, wah solusinya ya digital marketing. Yakin digital marketing. Coba lihat, banyak bisnis itu yang salah langkah dia. Banyak yang salah langkah ketika ngomongin digital marketing. Jadi kayak gini tuh selalu kalau ditanya ya posting konten aja, digital marketingnya dijalankan. Pasti ada yang ngomong seperti itu. Nggak semua ada itu. Kalau dulu memang zaman awal-awalnya digital marketing bisa kita ngomong kayak gitu. Karena pemainnya belum banyak. Nah, salah langkahnya gimana? Banyak yang mikir tuh kita cuma buat konten, posting konten, lalu pembeli bisa datang banyak. Kenyataannya gimana coba? Berapa banyak konten yang sudah diposting dan tidak menghasilkan? Berapa banyak konten viral yang tidak menghasilkan? Nah, ketika kita sudah tahu kenyataannya, kita juga harus paham juga bahwa kompetitor itu juga pakai juga digital marketing. Bahkan kualitas timnya lebih ahli, jumlah timnya lebih banyak, gajinya lebih tinggi, budget iklannya lebih besar. Oke? Jadi bisnis itu nggak cukup cuma motivasi aja. Bisnis itu harus realistis karena ada angka di dalamnya, ada uang di dalamnya. Oke ya, saya tidak mau membuat Bapak Ibu pesimis setelah menonton video saya kali ini, tapi saya harap Bapak Ibu sekarang itu sebagai pemilik bisnis harus lebih realistis lagi. Sudah cukup motivasi-motivasinya. Kita tuh sekarang tuh harus realistis untuk ngebesarin bisnis kita. Terus kita harus gimana dong? Nih secara diri sendiri dulu ya. Karena bisnis itu tetap mau nggak mau tetap akan membuat kita sebagai pebisnis, pemilik bisnisnya itu jadi ujung tombaknya. Kalau pemilik bisnisnya nggak bagus ya kemungkinan besar bisnisnya juga nggak bagus jalannya. Oke, yang pertama harus berpikiran terbuka. Informasi ada di mana-mana, serap semua hal yang memang itu relevan dengan bisnis kita, dengan tujuan besar kita. Lalu mau belajar. Pebisnis yang apatis untuk belajar biasanya stuck akan segitu-gitu aja. Karena ilmunya mentok segitu. Dia maunya hasil cepat, nggak mau belajar. Nggak ada. Coba cek pebisnis-pebisnis yang bisnisnya bagus. Mental pembelajarnya tuh tinggi. Terus setelah belajar,
kita itu juga harus mau jalani prosesnya. Belajar doang, ikut seminar, ikut pelatihan, ikut kelas, beli buku, beli pelatihan. Kalau nggak mau jalani prosesnya ya mandek jadi pengetahuan aja. Nggak bisa jadi tindakan yang membantu bisnisnya untuk tumbuh. Jadi secara diri sendiri harus dibenerin juga. Lalu yang selanjutnya adalah perkuat mental pengusaha suksesnya. Nah, mental pengusaha sukses itu kayak gimana? Ini menurut pengalaman saya sama pengamatan saya selama ini ya. Orang-orang yang memang dia itu mental pengusahanya kuat, biasanya bisnisnya sukses dan mereka biasanya ciri-cirinya seperti ini. Sama sekali mereka tidak mencari yang gratisan. Nomor satu, ketika memang ada yang gratis, mereka pakai karena itu memang ada. Tapi secara mental, pertama kali dia tidak mencari gratisan, tapi mencari solusi apa yang bisa membuat bisnisnya jauh lebih cepat tumbuhnya, lebih banyak pembelinya, apa caranya. Kalau bayar, dia mampu, dia bayar. Kalau dia mau bayar tapi belum mampu, dia akan cari alternatif solusinya, entah itu patungan, macam-macam ya. Tapi dia tidak pernah cari gratisan. Ketika dikasih gratisan, ya dia nggak nolak karena itu memang rezekinya. Jadi pertama kali bukan mental gratisan. Kalau kita masih pegang mental gratisan, kita geraknya tidak akan cepat karena fokusnya bukan ngebesarin bisnis tapi cari yang gratisan. Yang selanjutnya adalah uang keluar adalah investasi. Maksudnya gini, orang-orang yang mentalnya pengusaha itu mereka menganggap uang yang keluar itu bukan biaya, tapi investasi untuk ngebesarin bisnisnya. Tentu harus terukur dan kepada orang yang tepat ya keluarnya ya. Tidak bisa kita semua uang keluar adalah investasi, enggak, tapi jumlahnya tepat, orangnya tepat, penggunaannya tepat, untuk apanya tepat, jangka panjangnya seperti apa, itu dianggap investasi, bukan uang keluar. Jadi secara prinsip ketika dia mengeluarkan uang, dia menganggap itu investasi. Investasi artinya bukan menabung, tapi uangnya akan tumbuh. Entah itu tumbuhnya dalam bentuk uang beneran, atau tumbuhnya dalam hal-hal yang lain yang menunjang kemajuan bisnisnya. Yang selanjutnya, selalu win-win solution. Orang-orang sukses biasanya mereka itu win-win solution. Nomor satu, orang lain atau pembeli yang win dulu, baru kitanya sebagai pengusaha yang win juga. Jadi pastikan orang lain itu happy dulu, suka dulu, merasa menang dulu dengan apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan artinya ya produk atau service kita. Baru kitanya win juga, yaitu mendapatkan pelanggan tetap. Akhirnya kan dapat uang ya. Tapi yang banyak terjadi adalah kita win, orang lain lose. Ya susah nanti kalau seperti itu. Kita mau untungnya aja terus nggak bisa kayak gitu. Kecuali produk kita memang sangat dibutuhkan, nggak ada orang lain yang jual, kalau nggak beli mati. Beda lagi urusannya. Itu kita bisa seenaknya sendiri. Tapi kebanyakan bisnis tidak seperti itu. Harus win-win solution. Kemudian menemukan tim kerja yang terbaik. Jadi yang namanya pengusaha itu nggak cuma kerja sendirian. Meskipun belum punya karyawan tetap, kita tetap bisa cari tim yang terbaik. Jadi tim yang terbaik itu ada karyawan tetap sama pihak ketiga, vendor atau outsourcing. Tapi secara mindset ketika pekerjaan sudah over limit, kita itu tidak boleh menukarkan waktu kita untuk semua pekerjaan itu. Kalau bisa bayar orang, bayar orang. Tapi kalau belum bisa, ya terpaksa kita kerjain sendiri. Tapi dengan cara yang cerdas. Misalkan pakai AI, pakai software yang mempercepat, pakai alat-alat bantu yang bisa membuat produk atau jasa kita jadi lebih banyak digunakan orang. Tapi kita tidak mengerjakan semuanya sendiri, atau kita pakai sistem kerja yang memungkinkan kita melayani lebih banyak orang dalam waktu yang singkat. Itu. Jadi tim kerja ini bisa karyawan tetap, bisa pihak ketiga, vendor, outsourcing atau software atau alat bantu yang lainnya atau sistem kerja. Jadi sebagai pengusaha tidak boleh mengerjakan semuanya sendiri. Buang jauh-jauh. Sayang banget daripada uang yang dikasihkan ke orang lain, kita kerjain sendiri aja. Bukan seperti itu. Tapi kita bagi tugas. Kita bekerja di hal yang kita terbaik. Terus yang selanjutnya punya grup mastermind. Mastermind ini maksudnya isinya adalah orang yang bisa ngarahin kita, mentor misalkan. Harus gini, harus gini.
Belum tentu mentor jalani bisnis kita, tapi secara pengalaman dia punya lebih banyak pengalaman dari kita. Meskipun dia nggak ngejalanin bisnisnya kita detail, tapi dia tahu bahwa ini tuh polanya seperti ini. Nah, kita tuh harus punya orang yang bisa ngarahin kita. Terus yang selanjutnya kita harus juga punya temen mikir hal-hal strategis untuk bisnis kita. Bukan hal-hal teknis ya, tapi hal-hal pengembangan strategis untuk bisnis kita. Oh, misalkan bisnis kita ayam goreng. Nah, harus gimana nih ngembangin outlet ayam gorengnya? Apa yang harus dilakukan? Bukan hal-hal teknis untuk promosi, untuk memangkas kos produksi, mengefisienkan operasional. Bukan seperti itu, tapi teman untuk mikir strategis untuk pengembangan bisnisnya. Jadi ada dua itu kalau grup mastermind, harus punya mentor yang ngarahin sama teman mikir. Oke, terus selanjutnya kalau sudah ini ya, kalau sudah diri sendiri sekarang ke bisnisnya. Jadi tadi dari sudut pandang diri sendiri, sekarang dari sudut pandang bisnis. Nah, bisnis itu harus yang pertama kita amati dulu. Masalah pembeli potensial kita apa, kebutuhan pembeli potensial kita apa, keinginan terbesarnya apa mereka. Terus tren yang sedang terjadi di pasar seperti ini, apa yang terjadi saat ini. Nah, masalah pembeli, kenapa saya tulis pembeli potensial? Karena kita itu biasanya cuma diajarin kita fokus masalah. Masalahnya siapa? Ya semua orang. Nah, karena namanya kita bisnis ya nggak bisa semua orang. Ya kita cari siapa pembeli potensial kita. Itu ya. Kemudian setelah ini oke semuanya, kita amati, kita tahu hasilnya, rumuskan jadi produk penetrasi. Produk penetrasi ini adalah produk yang itu sangat mudah untuk diterima oleh pembeli potensial. Jadi yang pertama itu sebenarnya bukan digital marketing tadi. Digital marketing kalau produk penetrasinya keliru, ya susah. Amit-amit nanti kita susah nembus pasarnya. Nah, rumusnya produk penetrasi itu apa? Manfaat utamanya apa? Dirumuskan dulu. Terus urgensi pembeliannya apa? Strategi harganya seperti apa? Pembelian berikutnya apalagi nanti atau seperti apa kalau nggak ada pembelian berikutnya. Misalkan rumah kita nggak mungkin kan kita lagi. Tapi yang harus kita rumuskan adalah produk penetrasi ini. Ini nanti saya bahas di kelas ya. Kalau nanti terlewat jadwal kelasnya bisa beli produk yang penunjangnya untuk penjelasan lebih lanjut tentang produk penetrasi ini. Nanti kelasnya di tanggal 20 berapa ya? Nanti di akhir ada posternya, saya lupa. Tanggal berapa ya? Coba saya lihat ini. Kelasnya nanti ada tanggal 29. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, yang selanjutnya setelah amati ya ini amati, tiru. Kemudian tiru. Tiru ini maksudnya apa? Tiru produk yang sudah laris. Jangan ngada-ngada. Karena kita itu bisnis, lihat produk apa di pasar yang sudah laris. Harus lebih murah harganya, kalau bisa lebih murah. Kalau nggak bisa lebih murah, ya lebih cepat diterima sama pembeli. Mungkin yang produk laris dia jualan roti misalnya harus nunggu 30 menit misalnya. Tapi kita bisa harganya sama, kita nggak lebih murah, tapi kita bisa lebih cepat 15 menit. Itu lebih mudah diterima pasar. Atau lebih mudah didapat. Orang nggak harus datang ke outlet kita, cukup WA atau apa itu? Order di sosmed aja nanti kita bisa layani. Nah, itu lebih mudah didapat. Jadi jangan mengada-ngada produk baru, jangan sok apa ya? Sok produk kita itu yang terbaik, sok layanan kita tuh yang terbaik, jangan seperti itu. Kita lihat aja produk yang terlaris apa, yang di pasar apa. Kita tiru aja. Karena ini bisnis ya, bukan eksperimen. Terus yang selanjutnya adalah produk gagal kompetitor. Nah, lihat produk gagal kompetitornya, apa aja produk gagalnya. Nomor 1, jangan ditiru ya. Jangan ditiru nomor 1. Nomor 1 jangan ditiru. Yang kedua, ketahui alasan mengapa orang tidak mau beli. Nah, kita ketika tahu alasannya mengapa orang tidak mau beli, itu kita bisa hati-hati. Jangan sampai itu masuk dalam produk penetrasi kita. Apalagi kita sampai menirunya. Sudah gagal kita tiru lagi. Nah, kita jangan eksperimen karena ini kita bisnis, bukan sedang eksperimen.
Bukan sedang eksperimen, tapi kita sedang bisnis. Yang ketiga, modifikasi. Setelah amati, tiru, modifikasi. Setelah amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasi apa? Modifikasi produk penetrasi baru. Apa produknya? Terus sudut pandang baru, citra bisnis baru. Baru kemudian kita lakukan reopening. Jadi tetapkan dulu produk penetrasi barunya apa, atau sudut pandang barunya apa, citra bisnis barunya apa, lalu kita lakukan reopening. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin di Wahana Wisata Banyu Biru ini di Magetan, kita capai target 220% ya. Capai targetnya. Ada 500 orang lebih hadir. Sebenarnya pesertanya 250 orangan ya, karena anak-anak 250 orang tapi bawa ayahnya, ibunya, adiknya, kakek neneknya. Jadi akhirnya berlipat ganda. Nah, ini salah satu strategi kita untuk reopening Wahana Wisata Banyu Biru ini, karena sejak Covid kemarin memang trennya turun untuk berkumpul di tempat banyak dan akhirnya kita harus bangun lagi. Nah, kemudian nggak cuma hore-hore, nggak cuma rame-ramean aja, tapi kita punya database potensial untuk masa depannya dan semua orang yang datang di reopeningnya itu bayar. Jadi bukan acara syukuran atau selamatan, karena ini event marketing. Reopening itu event marketing supaya bisnis kita bisa dapat uang lebih banyak, bisa dikenal oleh lebih banyak orang untuk jangka pendek sama jangka panjang. Oke ya. Terus kemudian yang selanjutnya kita optimalisasi database-nya. Nah, optimalisasi keliru ini tulisannya, sorry ya. Optimalisasi database ini yang pertama kita harus tahu juga strategi pengumpulannya seperti apa. Nanti saya jelasin di kelas yang tadi ya, yang tanggal 29 ini nanti ya, untuk 50 orang aja. Nah, cara pengumpulannya seperti apa, terus teknik validasinya seperti apa, penataan fungsinya seperti apa, sesuai fungsinya seperti apa nanti, terus pemanfaatan untuk promosinya seperti apa, baik itu yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi optimalisasi database ini penting, jadi supaya event reopening kita tuh nggak hore-hore aja, nggak bakar duit aja, tapi benar-benar ini sebuah event marketing untuk kemajuan bisnis kita. Lalu kemudian bangun loyalitas pelanggan. Nah, setelah orang itu datang di reopening kita, nyoba-nyoba bisnis kita harus membangun loyalitas pelanggan kita. Yang pertama dengan program promosi. Program promosi bisa pakai ini, diskon, gratis, hadiah, bonus. Ini udah terlalu umum ya. Tapi saya mau ajarin ini kita pakai level sosial. Level sosial itu program promosinya, loyalitas pelanggannya itu akan membuat orang menjadi seperti apa, siapa, atau mereka akan menjadi lebih apa, atau mereka merasa apa. Ini biasanya dipakai untuk kartu-kartu keanggotaan yang silver, gold, platinum kayak gitu. Jadi yang platinum merasa, wah saya nggak semua orang nih bisa member platinum nih. Makanya di marketplace sekarang juga mereka punya level kayak gitu juga. Ketika kamu belanja sesering ini, kamu levelnya segini. Supaya apa? Supaya orang terus belanja di situ. Jadi membuat orang itu menjadi seperti apa, akan menjadi lebih apa, dan merasa apa. Merasa ini ada dua ya. Merasa istimewa, wah itu yang contoh platinum tadi ya. Kalau yang ini merasa tidak mau direndahkan harga dirinya. Ini biasanya saya pernah ketemu ya. Salah satu menu di Burger Bangor itu yang paling murah, cek aja namanya. Kalau nggak salah kemarin itu namanya Jelata. Nah, itu membuat orang, ini bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi itu strategi marketingnya unik ya. Orang merasa, wah aku malu nih nanti. Ketika nanti orang tahu aku pesennya burger Jelata gitu kan, kurang enak di hati. Jadi orang akan order di atasnya sedikit gitu. Tapi keren strateginya ya. Oke. Yang selanjutnya adalah bangun kedekatan dengan pelanggan. Nah, bukan yang deket-deket kemarin ya, video bikin deket-deket itu gimmick. Nah, sekarang tuh yang deket beneran ya, deket pelanggan tuh minimal ulang tahun. Setahun sekali tuh minimal kita harus tahu ulang tahunnya. Jadi kalau pelanggan sudah loyal sama kita tuh harus tahu ulang tahunnya. Minimal 1 tahun sekali kita kasih hadiah, kalau memang ada budgetnya. Kalau nggak ada, ucapan.
Kalau nggak ada ucapan bisa undangan lah. Kalau mungkin terlalu mainstream ucapan, oke kirim undangan untuk datang ke tempat kita, kasih diskon khusus yang karena dia berulang tahun, atau kasih bonus khusus karena dia berulang tahun, atau kasih layanan khusus karena dia berulang tahun. Kalau itu memang bisnisnya memungkinkan. Tapi kalau enggak memungkinkan, bisa kirim contoh produk baru yang sesuai budget. Jadi produk yang akan kita launching, kita minta pendapatnya supaya mereka merasa dihargai. Oke. Lalu yang berikutnya adalah saling sapa di media sosial. Saling sapa ini ya komen ke story-nya atau cerita pendeknya atau di kolom komentarnya. Komentar ringan-ringan aja, nggak perlu terlalu berat. Yang penting orang tuh tahu bahwa yang kita komen itu adalah pelanggan kita. Nanti kan followersnya dia akan ngelihat kita juga. Oke. Kalau yang di story hubungannya akan lebih kuat, interaksinya lebih kuat, engagementnya akan lebih kuat, algoritma akun kita akan lebih naik lagi. Terus yang berikutnya adalah 3 hal penting dari obrolan kita hari ini. Yang pertama, kita harus fokus sama masalah atau keinginan terbesar pembeli potensial kita. Bukan masalah atau keinginan semua orang, tapi pembeli potensial. Garis bawah ya, pembeli potensial. Pembeli potensial kita apa? Siapa pembeli potensial kita? Kemudian solusi yang paling sesuai untuk dijual dan dibeli. Jadi solusi yang cocok untuk dijual belum tentu dibeli orang, tapi harus imbang. Yang sesuai untuk dijual dan dibeli. Lalu yang ketiga, kemampuan bisnis kita memenuhi kebutuhan dan kemampuan pembeli potensial untuk membeli. Jadi bisnis kita apa yang bisa kita penuhi untuk kebutuhan atau keinginannya pembeli potensial, sama kemampuan pembeli potensialnya untuk membeli itu harus cocok. Oke ya. Saya rasa itu, semoga ini bermanfaat. Kalau mau ikut kelasnya bisa daftar sekarang, linknya saya taruh di kolom komentar atau bisa WhatsApp ini tanggal 29 nanti ya jam 8 malam kita virtual meeting. Atau kalau nggak sempat nanti bisa beli produk turunannya dari video ini yang bisa dipelajari lebih lanjut untuk persiapan reopeningnya. Atau kalau memang butuh jasa saya untuk reopening bisnisnya, atau teman mikir untuk pengembangan bisnisnya, bisa kontak saya di nomor yang sama. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Semoga tahun baru ini bisnisnya jadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.